Presiden Jokowi resmikan waduk sambil tampar keras Anies dan Nasdem. Jika saya jadi presiden, maka banjir di Jakarta akan lebih mudah diatasi. Itulah salah satu janji Presiden Jokowi ketika maju dalam Pilpres tahun 2014. Janji ini juga sering ditagih para pembenci Pak Jokowi ketika Jakarta kembali dilanda banjir. Janji itu rupanya terus dipegang oleh Presiden Jokowi. Bendungan Ciawi dan Sukamahi diresmikan sebagai bagian dari upaya mengatasi banjir di Jakarta. Ciawi dan Sukamahi bisa nanti akan mereduksi dari 464 juta meter kubik menjadi 318 juta meter kubik. Kurang lebih nanti 12 kelurahan yang akan menjadi tidak terdampak lagi karena ada waduk Ciawi dan Sukamahi ini, kata Presiden Jokowi. Peresmian ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi tidak asal mengucap janji, ada upaya nyata untuk mewujudkan janjinya tersebut. Sebenarnya upaya tersebut tidak hanya dilakukan sekarang ini saja. Setelah menjadi presiden, Pak Jokowi memerintah Kementerian PUPR untuk mengerjakan normalisasi Sungai Ciliwung serta sodetan dari Ciliwung ke Kanal Banjir Timur. Upaya itu tampak berjalan lancar saat Basuki Cahayapurnama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Program normalisasi sungai benar-benar dikebut karena Pemprov DKI Jakarta bekerja keras untuk membebaskan lahan yang terkena normalisasi. Kerja keras yang membuat lawan-lawan politik BTP berang dan menyebutnya sebagai tukang gusur. Meskipun banyak tantangan, program normalisasi sungai terus dilakukan. Titik-titik banjir pun menurun jumlahnya hingga ada optimisme bahwa banjir di Jakarta akan bisa diatasi. Sayang seribu sayang, BTP kalah dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Gubernur penggantinya tidak peduli dengan normalisasi sungai karena ketidakbolehannya, gubernur ini pantas menerima tamparan keras dari pernyataan Pak Jokowi soal normalisasi sungai. Banjir di Jakarta itu siapapun gubernurnya harus konsisten menyelesaikan normalisasi 13 sungai yang ada di Jakarta. Selain itu, manajemen pemumpakan waduk yang ada di Jakarta serta pembangunan tanggul laut atau giant sea wall yang harus dituntaskan. Kalau tiga hal ini tidak selesai, sampai kapanpun Jakarta akan selalu banjir. Siapapun gubernurnya kalau konsisten menyelesaikan tadi yang saya sampaikan, kata Pak Jokowi kemudian. Siapakah gubernur yang tidak konsisten menyelesaikan normalisasi sungai? Tentu saja gubernur yang mengganti kata normalisasi dengan naturalisasi. Tidak satu meter pun ada normalisasi sungai di Jakarta pada masa kepemimpinannya. Siapakah gubernur yang tidak menuntaskan pembangunan tanggul laut? Tentu saja dia yang mengatakan bahwa di seluruh dunia air masuk ke dalam tanah, maka tidak perlu dialirkan ke laut. Sunatullah katanya. Tidak heran program andalannya adalah sumber resapan untuk memasukkan air ke dalam tanah. Ya, setidaknya gubernur itu masih peduli dengan pompa-pompa di waduk-waduk yang ada di Jakarta. Paling tidak, dia pernah melakukan pengecekan pompa-pompa saat menjelang musim hujan. Walau pengecekan itu tidak cukup sih, karena saat banjir melanda, gubernur ini sering menghilang ketika hendak dimintai keterangan. Bagi saya, pernyataan Pak Jokowi ini tamparan keras bagi seorang mantan gubernur Jakarta yang sedang sibuk safari politik. Ini juga tamparan keras bagi partai yang mendukung sang mantan gubernur itu. Bisa-bisanya partai itu mendukung orang yang jelas mengabaikan hal-hal penting untuk mengatasi banjir di Jakarta. Hanya saja saya ragu mereka merasa ditampar karena tampaknya hati dan logika mereka sudah menjadi tumpul untuk merasa. Sang mantan gubernur tetap merasa dirinya berprestasi, sementara partai pendukungnya terus bernarasi tanpa bukti. Kura-kura begitu menurut saya. Anda bagaimana? Heru Budi Hartono dipuji bisa menyatukan Bamus Betawi. Pemerhati budaya Betawi,
Lindsay Afsari-Puteri memberikan pujian terhadap penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang berperan besar menyatukan kembali Badan Musyawarah Bamus Betawi dan Bamus Betawi 1982 yang sempat terpecah. Lindsay menilai, untuk menyatukan dua organisasi masyarakat atau ormas Betawi ini dibutuhkan sosok yang diterima oleh semua kalangan. Sebab kata Lindsay, momentum tersebut berlangsung saat suasana politik cenderung tidak mendukung. PJ Gubernur DKI cerdas karena saat itu hampir setiap orang tidak mengira akan ada islah. Tapi ternyata endingnya bikin kita semua takjub. Bamus Betawi merekat dan bersatu, kata Lindsay di Jakarta. Lindsay menjelaskan dari aspek sosiopolitik bahwa strategi yang dilakukan Heru Budi untuk menyatukan kedua Bamus itu membuktikan bahwa birokrat tulen yang lahir dari rahim Pemprov DKI itu paham akan corak masyarakat Jakarta. Mas Heru membuktikan kelasnya bahwa beliau mengerti bagaimana menjunjung dan merawat peradaban Betawi. Kita lihat saja, dihormati betul masyarakat Betawi ini oleh Mas Heru, ucap dia. Pria yang juga wakil sekretaris jenderal BDPP Partai Golkar itu mengharapkan kedepannya agar Pemprov DKI Jakarta bisa lebih meningkatkan sosialisasi budaya Betawi. Salah satunya dengan cara menghadirkan produk ikonik yang mudah didapatkan oleh para wisatawan yang datang ke Jakarta. Misalnya Pemprov membuat semacam maskot atau merchandise khas Betawi yang mudah didapatkan oleh pendatang atau turis sebagai olah-olah atau buah tangan khas Betawi. Lebih bagus lagi, itu free ketika mereka masuk bandara, stasiun, dan sebagainya, karena ini akan berkesan serta mengenali ikon Betawi. Jelasnya. Untuk diketahui sebelumnya, dua organisasi kemasyarakatan yakni Badan Musyawarah Bamus Suku Betawi 1982 pimpinan Zainuddin atau Haji Uding dan Bamus Betawi Kubu Haji Riano P. Ahmad menyepakati untuk berdamai. Keduanya resmi bersatu dengan nama baru yakni Majelis Amanah Masyarakat Betawi. Haji Oding selaku Ketua Bamus Suku Betawi tahun 1992 menyebutkan bahwa kesepakatan tersebut bersatu itu sudah disampaikan kepada penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Oding menuturkan bahwa kini tidak ada lagi dualisme antara dua ormas Betawi tersebut. Kita sudah sampaikan kepada PJ Gubernur DKI bahwa kedua Bamus Betawi sudah menyatu, kata Haji Oding saat dihubungi awak media beberapa waktu lalu.